Halo semuanya, perkenalkan saya Indah Pitaloka Sari, NPM 260110170136 dari SIF B 2017 Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai perencanaan manajemen suplai di apotek. Berbicara tentang apotek, maka akan sangat berkaitan erat dengan obat-obatan. Obat-obatan ini tentunya perlu dikelola dengan baik. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengelola sediaan obat-obatan dengan baik adalah dengan cara melakukan atau menyusun perencanaan. Oke. Perencanaan itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun daftar kebutuhan obat secara sistematis untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk memprediksi kebutuhan persediaan obat untuk jangka waktu tertentu, sehingga tidak akan mengalami yang namanya penumpukan stok atau kehabisan stok di apotek, sehingga akan jauh lebih efisien. Dalam menyusun suatu perencanaan, maka perlu didukung oleh suatu metode. Terdapat beberapa metode. Yang pertama adalah metode konsumsi, yaitu suatu metode yang didasarkan pada analisis data obat tahun sebelumnya dengan berbagai penyesuaian dan juga koreksi. Selanjutnya ada metode epidemiologi, yaitu seperti yang sudah kita ketahui, epidemiologi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai distribusi, pola, dan juga frekuensi penyakit. Oleh karena itu, metode ini didasarkan pada pola dan frekuensi penyakit. Selain itu, jumlah kunjungan dan juga standar pengobatan. Dan yang terakhir adalah metode kombinasi, merupakan metode gabungan dari metode konsumsi dan juga epidemiologi. Tentunya, setiap metode itu akan punya kelebihan dan kelemahannya sendiri. Mari kita lihat satu persatu. Metode konsumsi ini seringkali dipilih karena data konsumsi akurat, kemudian tidak membutuhkan data epidemiologi ataupun standar pengobatan, dan jika data konsumsi dicatat dengan baik, pola prasapan tidak akan berubah dan kebutuhannya relatif konstan. Namun, metode ini seringkali sulit untuk didapatkan data-data yang diperlukan seperti data konsumsi, data obat, dan juga data jumlah kontak pasien. Selain itu, metode ini tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola persepan. Kemudian tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan obat lebih dari 3 bulan atau terjadinya kelebihan stok atau adanya kehilangan. Kemudian, metode ini tidak memerlukan pencatatan data morbiditas yang baik. Selanjutnya, kita coba masuk ke contoh soal dari metode konsumsi. Terdapat satu kasus di mana salah satu apotek di Bandung memesan obat simvastatin 20 mg sebanyak 60 box setiap 2 bulan sekali dengan waktu tunggu selama 1 minggu. Stok yang masih tersedia di apotek adalah 4 box. Harga satu boxnya yaitu Rp30.000. Maka hitunglah berapa simvastatin yang harus dipesan dan anggaran yang perlu dikeluarkan untuk membeli sediaan tersebut. Untuk menentukan berapa banyak simvastatin yang harus dipesan, maka dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Kebutuhan per periode waktu dari simvastatinnya sama dengan kebutuhan rata-rata per waktu dikalikan dengan lama kebutuhan ditambah dengan safety stock dikurang dengan sisa stok. Mari bahas satu-satu. Kebutuhan rata-rata per waktu yaitu 60 box. Kemudian, lama kebutuhannya adalah 2 bulan, karena dipesannya setiap 2 bulan sekali. Kemudian, lead time atau waktu tunggunya adalah 1 minggu atau 7 hari. Kemudian, di apotek tersebut terdapat sisa stok sebanyak 4 box, dan harga satuannya adalah Rp30.000. Sebelum kita menentukan berapa simvastatin yang diperlukan, maka perlu diketahui dulu safety stoknya. Cara menentukannya adalah dengan cara lead time atau waktu tunggu dibagi dengan jumlah hari dalam 1 bulan, dikalikan dengan kebutuhan rata-rata per waktu. Lead time-nya tadi adalah 7 hari per 30 hari dikalikan dengan CA-nya 60, sama dengan 14. Setelah mendapat safety stock, maka kita bisa menghitung nilai CT-nya. CT sama dengan CA dikali T,
ditambahkan dengan safety stock dikurangi sisa stok, di mana CT sama dengan CA-nya 30 dikalikan dengan T-nya 2, ditambahkan dengan safety stocknya 14 dan dikurangi sisa stoknya 4, sehingga didapatkan 70 box. Maka jumlah simvastatin yang harus dipesan adalah sebanyak 70 box. Dimana untuk anggarannya sendiri, satuannya adalah 30.000, maka jika kita akan memesan 70, 30.000 dikalikan dengan 70. Sehingga anggaran yang harus dikeluarkan adalah 2.100.000. Metode epidemiologi dipilih karena perkiraan kebutuhannya mendekati dengan kebenaran. Selain itu, program-program yang baru dapat digunakan dan dapat memperbaiki pola penggunaan obat yang didukung oleh standar pengobatan. Namun, dalam penggunaan metode ini diperlukan waktu yang cukup banyak dan tenaga yang terampil. Selain itu, data penyakit sulit diperoleh secara pasti dan kemungkinan adanya penyakit yang tidak termasuk dalam daftar atau tidak adanya pelaporan terhadap penyakit-penyakit tertentu, sehingga diperlukan sistem pencatatan dan juga pelaporan yang baik. Kemudian, pola penyakit dan pola perasapannya tidak selalu sama per periode waktunya, dan dapat terjadi kekurangan obat karena adanya wabah atau kebutuhan insidentil tidak terpenuhi. Contohnya seperti sekarang di masa COVID ini, sangat membludak ya kebutuhan akan obat-obatan, dan variasi obatnya terlalu luas. Sekarang kita coba masuk ke contoh soal dari metode epidemiologi. Terdapat kasus di mana Klinik X di Kabupaten Bandung setiap bulannya menerima pasien yang menderita tukak lambung yang diakibatkan oleh Helicobacter pylori sebanyak 5 orang per bulan. Kemudian standar pengobatan yang digunakannya adalah regimen 3 obat yang terdiri dari Clarithromycin 500 mg, amoxicillin 1 gram, dan juga lansoprazol 30 mg, di mana ketiga obat tersebut dikonsumsi 2 kali sehari selama 14 hari. Di apotek yang bekerja sama dengan Klinik X ini hanya tersisa 42 obat-obatan untuk tukak lambung, sedangkan dilakukan pembelian yaitu setiap 1 bulan sekali dengan waktu tunggu selama 10 hari. Untuk 1 kali pembelian standar pengobatan tukak lambung adalah 150.000. Maka hitunglah berapa obat dalam standar terapi yang harus dipesan dan biaya yang harus dibayarkan untuk membeli persediaan tersebut. Untuk menghitung berapa banyak obat dalam standar terapi yang harus dipesan, dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk rumusnya sendiri, ini hampir sama dengan yang metode konsumsi, di mana kalau di epidemiologi ini terdapat CE. CE itu merupakan perhitungan standar pengobatan. Jadi kita perlu mengetahui dulu berapa rata-rata standar pengobatan per bulannya. Untuk clarithromycin, yaitu digunakan 2 kali sehari selama 14 hari dan diprediksi per bulannya ada 5 pasien, sehingga diprediksi diperlukan 140 clarithromycin per bulannya. Untuk amoxicillin dan lansoprazol kebetulan sama, waktu penggunaannya 2 kali sehari selama 14 hari juga, sehingga didapatkan rata-rata standar pengobatannya adalah 140. Kemudian kita juga perlu menghitung safety stocknya dengan cara lead time atau waktu tunggu dibagi dengan jumlah hari dalam 1 bulan dikalikan dengan CE. Lead time-nya adalah 10 hari dibagikan dengan 30 dikali dengan 140, yaitu rata-rata standar pengobatannya, sehingga safety stock-nya adalah 46,67 dan dibulatkan menjadi 47. Setelah mendapatkan CE dan safety stock, maka kita dapat menghitung kebutuhan per periode waktu dari regimen 3 obat tersebut, di mana CT-nya sama dengan 140 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 47, yaitu safety stock, dikurangi dengan 42, yaitu sisa stok. Didapatkan bahwa kebutuhan per periode waktu yaitu 145. Dan biaya yang harus dikeluarkan adalah 145 dikalikan dengan 150. 150 itu merupakan harga 1 kali pemberian standar pengobatan tukak lambung, sehingga diperlukan biaya sebesar Rp21.750.000. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal metode kombinasi, di mana diprediksi ada sebanyak 10 pasien dengan kondisi hipoglikemia berat di salah satu rumah sakit di Bandung setiap bulannya.
Salah satu penanganannya adalah dengan memberikan larutan dextrosa 40% sebanyak 2 flakon bolus intravena. Infus dextrosa tiap bulannya dibutuhkan sebanyak 500 infus dengan waktu tunggu selama 1 bulan. Sedangkan di rumah sakit hanya tersedia 50 botol. Hitunglah infus dextrosa yang perlu disediakan rumah sakit agar tidak terjadi kekosongan. Untuk perhitungannya dapat menggunakan rumus sebagai berikut, di mana rumusnya hampir sama dengan metode konsumsi dan juga metode epidemiologi. Pertama-tama kita perlu tahu dulu standar pengobatannya di sini selama 1 bulan. Digunakan dextrosa 40% untuk penanganan hipoglikemia, salah satu penanganan, di mana setiap pasiennya diberikan 2 flakon per hari. Nah, dalam 1 bulan diprediksikan ada 10 pasien, sehingga dikalikan dengan 10, maka jumlah dari dextrosa yang dibutuhkan per bulannya adalah 20 flakon. Kemudian untuk safety stocknya dapat dihitung dengan rumus lead time atau waktu tunggu dibagi dengan jumlah hari per bulan dikalikan dengan CA ditambah CE, di mana waktu tunggunya tadi adalah 1 bulan atau 30 hari, dibagi dengan 30 dikalikan dengan 500. 500 itu merupakan kebutuhan rata-rata waktu tadi, bahwa di rumah sakit tersebut dibutuhkan 500 infus setiap bulannya. Dijumlahkan dengan 20. 20 itu merupakan standar pengobatan per bulannya. Sehingga safety stocknya adalah 520 flakon. Kemudian setelah mendapatkan CE dan juga safety stock, kita dapat menghitung nilai dari CT-nya atau kebutuhan per periode waktu, di mana CT sama dengan 500. 500 itu adalah kebutuhan rata-rata per waktu ditambahkan dengan 20, yaitu standar pengobatan per bulannya, dikalikan dengan 1 bulan itu adalah lama kebutuhannya, ditambahkan dengan safety stocknya adalah 520 dan dikurangi dengan 50, yaitu sisa stok yang tersedia, sehingga CT-nya adalah 990 flakon dextrosa. Selanjutnya terdapat metode evaluasi perencanaan. Yang pertama ada metode ABC, yang kedua adalah metode Venn, dan yang ketiga adalah kombinasi dari metode ABC dan Venn. Mari kita bahas satu-satu mengenai metode evaluasi perencanaan. Yang pertama ada metode ABC, merupakan suatu metode yang digunakan untuk membantu pengkategorian perbekalan kefarmasian menjadi beberapa kelas berdasarkan jumlah nilai rupiah yang diinvestasikan selama periode tertentu. Dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan juga C. Untuk kelas A ini merupakan obat-obatan yang cukup mahal. Kemudian obat-obatan yang masuk kelas A ini jumlah biayanya sekitar 70-80%-nya diinvestasikan. Kemudian jumlah stoknya hanya 15%. Dan ada poin penting di mana obat-obatan yang termasuk kelas A ini merupakan controlling stock atau obat-obatan yang harus dimonitoring secara ketat dan juga diprioritaskan. Kemudian untuk kelas B meliputi obat-obatan di mana jumlah biayanya sekitar 15-20%-nya diinvestasikan, kemudian jumlah stoknya hanya 30%. Yang terakhir adalah kelas C. Kelas C ini merupakan obat-obatan dengan jumlah biaya 5-15%-nya diinvestasikan. Jumlah stoknya hanya 55%, contohnya ada infus NaCl dan juga infus D5. Selain metode ABC, tadi ada metode Venn. Metode Venn ini merupakan suatu metode yang membantu pengkategorian perbekalan kefarmasian berdasarkan kepentingan atau urgensinya. Seperti namanya, Venn itu singkatan dari V, yaitu vital, E-nya esensial, dan N-nya adalah non-esensial, di mana obat-obatan yang termasuk ke dalam kelompok vital ini sangatlah penting dan wajib karena sifatnya sebagai life-saving drug seperti epinefrin, kemudian NaCl 3%, dopamin, dan juga vaksin tetanus. Kemudian selain yang vital, ada juga kategori esensial, di mana obat-obatan yang dikategorikan sebagai kategori esensial ini merupakan obat-obatan yang efektif untuk mengatasi sakit atau menyembuhkan penyebab penyakit.
Pemberiannya masih bisa ditunda jika tidak ada. Contohnya adalah antibiotik, NSAID, atau obat-obatan yang berhubungan dengan gastrointestinal. Kemudian yang terakhir adalah kelompok non-esensial, di mana obat-obatan yang masuk kelompok ini adalah obat yang sifatnya hanya sebagai penunjang atau suportif. Kemudian tidak diprioritaskan, jadi digunakan jika memang diperlukan saja. Contohnya adalah vitamin dan suplemen. Dan yang terakhir adalah metode gabungan dari ABC dan juga VEN. Di mana metode ABC-VEN ini merupakan metode yang digunakan untuk menetapkan prioritas dalam pengadaan obat agar sesuai dengan kebutuhan terapi di rumah sakit dan anggaran yang tersedia, tidak hanya di rumah sakit, melainkan juga di apotek ya. Mengoptimalkan pelayanan dan pendapatan. Kemudian dikategorikan jadi 3, ada kategori 1, 2, dan 3. Nah, kategori 1 ini merupakan obat-obatan utama, cukup penting dan bisa dikategorikan sebagai obat-obatan yang mahal. Contohnya adalah obat-obatan yang masuk ke dalam kelompok AV, AE, AN, BV, dan juga CV. Kemudian kategori 2 ini ada BE, BN, dan juga CE. Kategori 3 adalah yang tidak terlalu penting dan dapat dikatakan cukup murah. Contohnya adalah CN. Nah, berikut pengkategoriannya berdasarkan VEN dan juga ABC. Bisa dilihat di sini tabel yang berwarna ungu itu merupakan kategori 1, di mana dia merupakan obat utama yang penting dan juga mahal. Ada AV, yaitu obat yang masuk kategori. Nah, tentunya setiap metode pastinya mempunyai kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Untuk metode ABC, kelebihannya adalah dapat mengidentifikasi dan menghilangkan non-value added activities, kemudian memberikan informasi dan laporan biaya yang akurat dan informatif, memberikan informasi mengenai biaya yang relevan ketika mengambil keputusan manajemen, dan memberikan informasi mengenai produk yang tidak menguntungkan. Namun kelemahannya adalah metode ini cukup kompleks sehingga perlu waktu yang lama dan biaya yang cukup mahal. Kemudian metode ini mengabaikan beberapa analisisnya seperti biaya iklan, promosi, dan juga riset. Lanjut ke metode VEN, di mana kelebihan menggunakan metode ini yaitu dapat meningkatkan pelayanan kefarmasian. Selain itu, bisa meminimalisir kekurangan stok dan stoknya akan tepat sasaran. Jadi seimbang dalam mengatur modal dan juga pemasukannya. Namun kelemahannya adalah harus memiliki supplier yang pasti sehingga lancar dalam proses pendistribusiannya. Selain itu, sangat riskan apabila terdapat masalah pengadaan di awal. Lanjut ke metode AB7 atau metode kombinasi, di mana kelebihan dari metode ini adalah dana yang dialokasikannya tepat sasaran, kemudian bisa diminimalisir terjadinya kemungkinan rugi akibat barang yang sudah kadaluarsa. Kemudian meminimalisir adanya overstock dan menurunkan biaya pengadaannya. Namun, metode ABC-VEN ini sangat kompleks sehingga perlu dilakukan analisis secara teliti. Sekian penjelasan mengenai perencanaan kefarmasian khususnya di apotek. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih.